Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bersama dengan Pak Samsudin Fauzi, Guru PAI SMK Insan Mulia. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Sam. Terima kasih Pak Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi dzawil kiram. Wa ba'du. Yang saya hormati Pak Ma'ruf sebagai salah satu sivitas akademik Sekolah Menengah Kejuruan Insan Mulia, dan juga semua dewan guru yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang santai tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwasanya mencari ilmu, belajar itu fardu atau diwajibkan kepada semua muslim, yang laki-laki maupun perempuan, karena dengan ilmu lah kita akan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat seseorang. Siapakah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian utul ilmah adalah orang yang berilmu. Maka keduanya, orang yang beriman dan orang yang berilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini harus belajar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwasanya utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari gendongan ibu sampai kepada liang lahat. Jadi siapapun kita, anak siapapun kita, diwajibkan kita belajar, baik itu belajar ilmu agama maupun ilmu umum. Di dalam pelajaran ini tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya penting dan semuanya wajib kita ketahui. Karena dengan ilmulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus mempunyai ilmu atau harus belajar ilmunya. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat dengan baik, maka dia juga harus dengan belajar. Wa man aradahuma, siapa saja yang ingin menguasai keduanya, yaitu di dunia dia ingin menguasai dan di akhirat dia juga ingin bahagia, maka keduanya fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan belajar. Untuk itu, marilah kita kesempatan ini kita senantiasa harus belajar. Belajar itu kewajiban kita semua, mulai dari anak-anak usia sekolah, termasuk orang tua, guru, dosen, kiai, ulama, semuanya harus belajar. Karena orang semakin belajar, orang itu semakin merasa bodoh. Begitu Pak, kira-kira. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sam. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat kepada yang lain, khususnya bagi diri saya sendiri Pak Sam. Iya. Ya, yang pertama, ilmu apa yang pertama kali kita pelajari Pak Sam dalam kehidupan kita ini Pak Sam? Ya. Terima kasih. Memang semua ilmu itu penting, namun ada ilmu yang harus kita dahulukan. Di dalam kaidah Arab itu ada syair begini, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib bagi manusia, bagi insan, ma'rifatum billahi bistiqoni, yaitu tahu kepada Tuhannya dengan yakin.
Artinya ketika kita lahir, ketika kita ada di dunia ini, yang pertama harus kita pelajari adalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Jadi kita harus tahu siapakah Tuhan kita, apakah kita ini betul-betul diciptakan Tuhan, itu harus kita tahu persis. Sehingga kita merasa bahwasanya kita ini adalah betul-betul ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua makhluk yang ada ini adalah betul-betul ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, ilmu yang wajib pertama kali harus dipelajari adalah ilmu tauhid. Selanjutnya, semua ilmu harus dipelajari yang bersentuhan dengan kita. Kita harus belajar ilmu fikih apabila kita sudah ingin sholat, apabila kita sudah ingin melakukan ibadah haji. Kita harus belajar ilmunya zakat apabila kita sudah wajib melaksanakan zakat. Jadi semua ilmu harus dipelajari dan wajib bagi kita tahu ilmunya apabila kita sudah apabila kita sudah sampai menjadi kewajiban kita. Karena dengan ilmulah kita ini menjadi mulia. Sebagaimana Allah berfirman, "Man arada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Apabila orang itu dikehendaki menjadi orang baik, maka orang itu akan diberi kepahaman tentang agama. Di dalam ayat lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya derajat manusia itu diperoleh dari ilmu. Satu contoh, ketika kita merdeka, siapakah orang yang kemudian diambil menjadi pemimpin? Apakah mereka yang pemberani? Apakah mereka yang mempunyai ilmu agama? Apakah mereka yang mempunyai ilmu umum? Apakah mereka yang ketika perang ada di depan? Tidak. Akan tetapi saat itu dicari siapakah yang cocok untuk menjadi pemimpin di bangsa kita ini. Saat itu adalah yang pernah belajar, yang mempunyai ilmu dalam segala hal, yaitu Insinyur Soekarno dan Insinyur Muhammad Hatta. Maka kemudian dipilihlah kedua orang tersebut karena ilmunya untuk memimpin Indonesia ini. Dalam sejarah negara juga ada bahwasanya ketika Insinyur Habibie menjadi orang yang sangat cerdas, orang yang memahami teknologi, kemudian dialah kemudian dipilih menjadi presiden. Untuk itu, ilmulah yang kemudian bisa mengangkat derajat seseorang. Perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini, di dalam bangsa ini, itu semuanya berubah dari ilmu. Kalau zaman dulu kita untuk mendapatkan api harus membenturkan batu, kemudian dengan ilmu terciptalah korek. Sekarang lebih canggih lagi dengan ilmu, sudah ada kompor yang tidak usah pakai korek. Lebih canggih lagi sudah ada aliran listrik. Maka dengan ilmulah kehidupan ini semakin menjadi sempurna dan semakin menjadi enak untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah pentingnya cara mendapatkan ilmu ya Pak. Ya. Ada pertanyaan satu lagi Pak. Untuk mendapatkan ilmu itu tersendiri itu gimana ya Pak? Untuk mendapatkan ilmunya. Iya. Ya. Untuk mendapatkan ilmu, di dalam kitab Ta'limul Mutalim dikatakan al-ilmu bita'allumi wala binasabin. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Belajar dan belajar. Ilmu itu tidak didapatkan karena keturunan, wala binasabin, bukan karena keturunan. Akan tetapi ilmu itu didapatkan karena belajar. Ibnu Hajar mengatakan dalam sebuah kisahnya, Imam Ibnu Hajar itu putus asa. Kemudian dia keluar dari madrasahnya, ingin pulang karena merasa percuma dia belajar. Akan tetapi di perjalanan Ibnu Hajar menemukan setetes batu di sungai yang membuat batu itu berlubang. Saat itulah Ibnu Hajar sadar bahwasanya air pun kalau lama menetes di batu, batunya menjadi bolong. Beliau sadar bahwasanya saya belajar berarti kurang lama sehingga saya tidak alim. Kemudian kembali lagi ke pesantrennya, kembali lagi ke madrasahnya. Akhirnya dia menjadi seorang imam yang mendapatkan julukan Ibnu Hajar. Jadi orang belajar itu harus sabar, harus lama. Itu caranya mendapatkan ilmu. Tapi di dalam ilmu itu ada yang manfaat dan ada yang barokah.
Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, kita juga harus hati-hati ketika kita sedang mencari ilmu. Salah satunya kita harus pandai-pandai menghormati guru. Jangan sampai menyakiti hati guru. Karena dengan menghormati guru, ilmunya akan manfaat dan barokah. Salah satu contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah imam yang paling muda menjadi seorang mujtahid. Kenapa? Karena bapaknya sangat menghormati terhadap ulama. Bapaknya Imam Syafi'i, Syekh Idris, itu sangat cinta dan sangat menghormati ulama. Dan Imam Syafi'i itu belajar bukan hanya di daerahnya, bukan hanya Mekah, tapi juga dia ke Arab, ke negeri Irak. Imam Syafi'i berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan ibunya dalam rangka mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Ada fatwa Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak sabar dengan pahitnya mencari ilmu, maka dia akan menanggung bebannya penderitaan kebodohan. Jadi orang yang tidak sabar mencari ilmu, maka dia akan menanggung risikonya, yaitu menanggung beratnya kebodohan. Jadi orang menuntut ilmu itu harus dengan sabar, harus dengan tekun. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan, saya tidak pernah merasakan kesulitan kecuali ketika sedang menuntut ilmu. Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir dengan sangat sulit sekali, sehingga dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa ikut Nabi Khidir melarangnya karena dianggap Nabi Musa tidak akan mampu mengikuti pola pikir Nabi Khidir. Namun Nabi Musa memaksa, saya harus ikut kepada Nabi Khidir karena saya ingin belajar. Lagi-lagi Nabi Khidir mengatakan, "Falam yastati ma'ya sabra." Kamu tidak akan sabar bersama saya, kata Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa terus mengikuti Nabi Khidir, walaupun Nabi Khidir berkali-kali melarang karena tidak mungkin menutupi ilmu Nabi Khidir. Karena Nabi Musa saat itu masih tingkatan syariat, sementara Nabi Khidir sudah tingkatan hakikat. Sehingga Nabi Musa mengatakan, tidak pernah saya mendapatkan kesulitan kecuali saatnya mencari ilmu. Orang yang belajar harus sabar, harus tekun kalau ingin menjadi hidup mulia. Karena kalau kita malas belajar, kita tidak tekun, kita tidak sabar dalam belajar, maka kita akan hidup hina. Perbedaan orang yang mempunyai ilmu itu bedanya 1000, kata dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Orang alim satu sama dengan orang yang ahli ibadah 1000 derajatnya. Karena orang alim dapat memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain kalau kita sendiri tidak punya ilmu? Untuk itu, kalau kita ingin bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga, kepada masyarakat, syaratnya hanya satu, yaitu kita harus dengan mempunyai ilmu. Untuk mempunyai ilmu, kita harus belajar. Maka dari itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk senantiasa tekun belajar, karena belajar itu tidak ada batasnya sampai kita tutup usia. Terima kasih dan mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dengan pertemuannya kita dengan Pak Samsudin Fauzi, Guru PAI SMK Insan Mulia. Alhamdulillah atas wajangannya, pengetahuannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.